Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat pecinta tanaman hias dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat kawan ya, dan tidak kurang suatu apapun, dimudahkan, dilancarkan segala urusan dan urusan rezekinya kawan, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan bagi sahabat semua yang baru datang ke channel ini kawan ya, jangan lupa untuk membantu channel ini kawannya agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan notifikasi loncengnya kawannya. Jika dianggap video ini bermanfaat, berguna, tekan tombol subscribe-nya kawannya. Tekan tombol like-nya kawannya. Tapi jika dianggap video ini hanya buang-buang waktu, tinggalkan saja kawannya. Nah oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tanaman hias yang wajib ditanam ya, atau yang harus ada di tempat kita, karena di tanaman ini ya, sebenarnya ini bukan tanaman hias kawan ya, tapi semacam jenis tanaman lah, karena dianggap dapat jadi penangkal ya, jadi penangkal. Jadi di satu daerah tertentu itu kadang-kadang masih dengan adat-adat yang ada di daerah tersebut, seperti sihir misalkannya dan lain sebagainya. Dan kebetulan di tempat saya tanaman ini yang akan saya bahas ini adalah salah satu tanaman yang dipercaya sebagai penangkal kawan ya. Jadi kalau ternyata di keluarga sampean semua ada yang sepertinya kurang sering sakit ya, mungkin ya tiba-tiba sakit, nah kemungkinan itu karena ada hal-hal yang di luar nalar kita. Nah oke, apa tanaman penangkalnya? Langsung saja kita ke TKP kawan ya. Nah ini dia kawan, jadi di tempat saya ada tanaman pepaya. Nah di tempat saya ini saya juga belum membuktikan kawan ya, tetapi ini sudah dari mulut ke mulut sepertinya dipercaya kalau kita nanam tanaman pepaya, pohon pepaya di depan rumah. Ini kebetulan di depan rumah saya. Ini pohon pepayanya. Nah ini rumah saya kawannya. Nah kabarnya dari beberapa penjelasan orang itu, kalau kita nanam pohon pepaya di depan rumah ya, itu kabarnya dapat menangkal ya, menangkal hal-hal yang tidak diinginkan seperti ya sihir lah, kalau apa, atau santet atau apalah istilahnya ya, di daerah kita masing-masing ya. Tentu ini di daerah saya kawan, nanti mungkin di daerah sampean bisa berbeda, mungkin bukan pepaya atau pohon yang lain, mungkin begitu ya. Nah tetapi ini saya kemarinnya bukan menanam ini kawan, tapi ini tumbuh sendiri ya. Di depan rumah saya ini tumbuh sendiri, karena dulu ketika istri saya atau keluarga saya memakan pepaya, jadi bijinya itu memang dilempar di sini, sehingga tumbuhlah si pohon pepaya ini. Nah dulunya kemarinnya sudah dipotong ini kawan, dipotong ya, dipotong, tapi malah keluar setelah dipotong, ini kan agak tinggi akhirnya dipotong ya. Nah setelah dipotong ternyata malah keluar 3 cabang ini ya, keluar 3 cabang dan ke atas semua. Nah itu kawan ya. Nah itu sebelumnya satu ya, satu ke atas, dan setelah dipotong muncul 3 cabang dan sudah mulai berbuah juga ya. Dan saya sukanya ini tidak tinggi, belum tinggi lah. Nah, kalau belum tinggi kan enak, nanti kita metik buahnya itu enak kawan ya.
Nah, misalkan kita mau metik buahnya enak. Dan dari daun-daunnya ini saya sering memanfaatkan untuk yang pertama pakan kambing juga atau obat cacing kambing ya. Di tempat saya begitu. Oke ya, tentu di daerah masing-masing mempunyai adat istiadat atau kepercayaan masing-masing kawan. Apakah ini nanti musyrik atau murtad? Ya tidak kawan ya. Ini kan cuman sebagai apa? Ikhtiar kita atau perantara saja ya. Kita tidak meyakini ini yang menangkal, tentu semua sakit, bala dan penyakit itu semua datangnya dari yang Maha Kuasa atau dari Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman kita ini sebagai apa? Ikhtiar saja. Ikhtiar saja kawan ya. Sama halnya dengan kita minum obat itu loh ya. Kalau kita meyakini obatnya yang menyembuhkan, tentu itu juga bisa menyebabkan murtad kawan ya. Atau kita makan yang menyebabkan kenyang itu, meyakini yang menyebabkan kenyang itu nasi, nah itu juga bisa murtad kita itu. Tentu semua yang menyebabkan itu ya Tuhan ya, atau Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, ini dulu dari saya ya, semoga bermanfaat.